Ustaz, kalau misalnya ada yang bertanya, ya bagaimana agar kita mudah mendapatkan jodoh yang saleh? Untuk yang laki-laki mungkin lebih mudah, karena yang laki-laki ya punya ya kesempatan untuk memilih. Untuk yang perempuan ini yang lebih susah, karena mereka itu yang dipilih. Mereka itu lebih banyak menunggu. Maka bagaimana? Adakah di sana cara-cara agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jodoh? Suami yang saleh, suami yang baik, suami yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, ada 3 cara yang bisa kita tempuh sebagai usaha kita mendapatkan suami yang saleh. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, banyaklah berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab. Banyak berdoa kepada Allah agar diberikan suami yang saleh di waktu-waktu yang mustajab. Yang jomblo, yang laki-laki juga demikian. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istri yang salihah, istri yang berkah dan membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering salat? Maka jangan lupakan doa tersebut di sujud-sujud kita, setiap sujud. Setiap sujud kita berdoa. Bukankah kita punya waktu sebelum salam untuk berdoa? Jadi setelah kita membaca tahiyat, membaca tasyahud, membaca salawat, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berdoa dengan doa yang kita senangi. Maka kalau hajat kita atau kebutuhan kita kepada jodoh itu sangat besar, kita sangat mendambakannya, maka banyak berdoa di situ. Banyak berdoa. Ustaz, kita tidak bisa bahasa Arab. Kita boleh berdoa dengan bahasa non-Arab. Kita boleh berdoa dengan bahasa non-Arab. Ya, selain bahasa Arab kita boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memahami bahasa-bahasa hambanya. Ustaz, katanya itu masuk dalam omongan manusia. Maka jawabannya tidak. Itu adalah doa. Itu adalah doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, para jemaah sekalian rahimanallah. Dan termasuk di antara ya doa yang paling mustajab adalah ketika doa tersebut dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Doa tersebut dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya. Apalagi kalau doa di waktu itu dipanjatkan ketika sujud. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya dan hambanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemungkinan diijabahinya doa tersebut semakin besar. Ya, dan ingat terus ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan mengijabahi doa kalian. Baik. Kemudian yang kedua, agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh, maka hadirkan niat yang baik. Hadirkan niat yang baik untuk menikah. Misalnya, niat kita adalah untuk menjaga kehormatan diri kita. Kalau ada niat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang Allah wajibkan kepada dirinya sendiri untuk menolong mereka. Ada 3 orang yang Allah wajibkan kepada diri Allah sendiri untuk menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolong mereka. Yang kedua, wal mukatab alladhi yuridul ada. Budak yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah uang. Budak yang demikian akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi tanggungannya agar dirinya merdeka. Kemudian yang ketiga, wan nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang ingin menikah yang dia tujuannya untuk memuliakan dirinya, untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk menjaga kesucian dirinya. Ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk menghadirkan niat ini. Kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
Aku ingin jodoh yang dengannya aku bisa menjaga kehormatan saya. Baik. Yang ketiga, para jamaah sekalian rahimanallah, di antara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita agar lebih mudah mendapatkan jodohnya adalah usaha secara lahir. Harus ada ikhtiar. Ya, harus ada usaha lahir. Jangan sampai kita hanya berdoa tapi usaha lahir tidak kita lakukan. Ya. Karena usaha lahir ini adalah termasuk di antara syarat baiknya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat baiknya tawakal kita kepada Allah adalah ikhtiar. Kalau kita ingin ya misalnya mendapatkan suami yang saleh, suami yang baik, maka kita harus ada usaha. Misalnya ya di antaranya dengan mengikuti lembaga-lembaga ta'aruf seperti ini. Ini termasuk usaha lahir. Misalnya lagi mengatakan kepada orang tua. Kita lihat ada orang yang saleh, ya, laki-laki yang saleh yang belum menikah. Kemudian kita ingin menikah dengannya, katakan kepada orang tua bahwa kita ingin menikah dengan si fulan, mungkin bisa ditanyakan. Atau misalnya sampaikan kepada saudara laki-laki misalnya, agar bisa menghubungi laki-laki tersebut. Atau misalnya kita punya teman wanita yang sudah menikah, mungkin mereka punya kenalan, ya. Atau mungkin mereka punya saudara yang mau menikah dengannya. Intinya ada usaha lahir. Ada usaha lahir yang dibolehkan oleh Islam untuk sampai kepada pernikahan. Ya. Dan para jemaah sekalian rahimakumullah, 3 hal ini semuanya masuk dalam ikhtiar. Masuk dalam apa? Ikhtiar. Ini usaha. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan kita. Maka para jemaah sekalian rahimakumullah, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hasil yang kita harapkan, tidak ada pilihan lain kecuali sabar dan husnudzan kepada Allah. Tidak ada pilihan lain yang lebih baik, atau bahkan tidak ada pilihan lain yang baik kecuali bersabar dan tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah terus bahwa jodoh itu takdir. Ya ibu-ibu sekalian, ya para akhwat, jodoh itu apa? Takdir. Jodoh itu kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, maka jodoh tidak akan datang. Walaupun kita sudah menawarkan diri, berpacaran, kita sudah menghinakan diri kita dengan berzina dengan orang yang kita berharap mendapatkan dia sebagai suami, misalnya seperti itu, kalau bukan jodohnya, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Maka jangan sampai kita menghinakan diri kita. Jangan sampai kita menghinakan diri kita. Tetaplah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kehormatan kita. Berusahalah dengan usaha-usaha yang syar'i. Bukankah di sana ada orang yang sudah melakukan perbuatan hina tersebut tapi tidak dapat jodoh? Iya. Bukankah di sana ada orang yang benar-benar menjaga dirinya tapi juga tetap dapat jodoh? Jawabannya iya. Makanya jangan memilih jalan-jalan yang hina. Pilihlah jalan Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan untuk menuju pernikahan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi pernikahan itu. Sebaliknya juga demikian. Apapun yang kita lakukan, kalau Allah menghendakinya, maka pernikahan tersebut akan terjadi. Dan ingat yang kedua, bisa jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat tidak baik, itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita senangi, itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi orang sampai tua tidak dapat jodoh, bisa jadi, dan banyak. Bisa jadi itu yang lebih baik. Karena di sana ada orang-orang yang dapat jodoh tapi ternyata dizalimi oleh suaminya. Bisa jadi di sana ada orang-orang yang dapat istri tapi istrinya tidak membahagiakan dia, malah menjadi sebab kesulitan dia dalam kehidupannya. Ya ada duda yang sampai tua, sampai mati duda, ada. Bahkan ya jomblo, sampai mati jomblo, nggak dapat istri. Bisa jadi itu yang lebih baik bagi dia. Ya, husnudzan kepada Allah ini penting. Ya, husnudzan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut.
Fa'asa an takrahu wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu yang lebih baik untuk kalian.